Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Dan semoga kalian tuh diberikan kesehatan yang baik-baik saja ya kan. Boleh. Kali ini admin tuh bakal ngebawain anime yang berjudul Tondemo Skill de Isekai Horumese. Ya, anime yang bercerita bukan tentang pedang, bukan tentang sihir, tapi tentang belanja online di dunia lain. Ya, seorang karyawan biasa yang bernama Mukoda malah jadi pahlawan cuman gara-gara punya skill absurd, yaitu belanja online. Tapi karena skill itulah dia tuh tidak jadi pahlawan nih kan, dan dia disuruh berkelana saja. Akan tetapi dari skill receh ini lahirlah partner yang paling OP, seekor Fenrir legendaris yang jadi budak. Maksudnya tuh jadi partner setia Mukoda yang tergoda sama masakan Mukoda aja sih kan. Dan tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke alur ceritanya, dan mari kita katakan bersama. Wala cici. Mantap. Awal cerita ada 4 orang nih yang dipanggil ke dunia isekai. Tapi salah satu dari mereka tuh punya skill unik, yaitu belanja online dari dunia lain. Nalin ini adalah Mukoda, pegawai biasa ya kan, yang dipanggil ke dunia isekai yang mendapatkan skill unik, yaitu belanja online. Dan singkat cerita, semuanya pun dipanggil nih untuk bertemu dengan raja. Ya, ketiga pahlawan ini pun mau-mau aja buat ngalahin Raja Iblis. Akan tetapi Mukoda tuh yang nggak cocok jadi pahlawan minta penawaran yang lain ya kan. Dan pada akhirnya Mukoda nih dikasih uang buat tutup mulut sebesar 2 koin emas. Buat tidak mencolok ya kan, Mukoda pun membeli baju baru dan mencari penginapan yang murah agar bisa menghemat uangnya. Karena di sini tuh Mukoda tuh nggak tahu ya guys ya, 20 koin emas tuh banyak atau sedikit. Di penginapan Mukoda tuh juga lega ya kan, karena bisa lolos dari raja ya kan, karena Mukoda tuh punya firasat yang tidak baik bro ya kepada sang raja ini ya kan. Ya, disclaimer dulu nih Re. Ya, kerajaan yang Mukoda tempati itu adalah kerajaan Raiji Saigar ya. Ya, Mukoda juga berharap nih agar dia tuh segera pergi dari wilayah ini. Di sini Mukoda tuh juga mencoba skill belanja online-nya dengan cepat. Saat dia udah memesan, klik dan memasukkan uangnya, seketika cahaya muncul dan keluarlah kotak yang berisi makanan yang Mukoda pesan. これは使えるぞ。 Lalu di sini tuh Mukoda tuh juga punya skill lain, yaitu item box yang bisa disebut sihir penyimpanan itulah ya, sama skill penakaran yang dimana Mukoda tuh bisa melihat status dari seseorang. Keesokan harinya Mukoda pun langsung pergi nih dari wilayah yang bernama Kels ya kan. Untungnya kagak ketinggalan kereta tuh Mukoda. Di sini Mukoda tuh juga mendapatkan sedikit info nih tentang Kels dan juga tentang item box, karena skill item box itu langka, apalagi yang penakaran gitu kan. Mantap. Ya, karena Mukoda akan tutup mulut ya kan. Ya, karena itulah Mukoda tuh akan tutup mulut tentang skill-skillnya agar dirinya tuh menjadi aman dan tidak dicurigai para orang-orang. Mantap. Di sini Pak Kaji tuh juga ngasih tahu ya kan kalau keputusan Mukoda buat pergi itu benar, karena ceritanya tuh akan ada penutupan wilayah ya kan. Dan bener aja dong, semua perjalanan tuh ditutup. Kami masih ada satu cara nih buat keluar dari kerajaan ini, yaitu dengan minta bantuan petualang ya kan, dengan meminta penjagaan. Ya, tapi ada bayaran yang sangat mahal, yaitu sekitar 8 koin emas. Ya, tentu aja karena Baba ini memberikan party yang cocok ya kan, yaitu adalah winner. Mereka pun adalah party Rengsi. Karena mereka sudah setuju, mereka pun akan berangkat kebesokan harinya ke kerajaan Venan. Singkat cerita, keesokan harinya pun mereka tuh berkumpul nih kan, dan kenalin pendekar pedang ini Vincent, Rita, Ramon, dan Vanka. Dan ini Mukoda. Itu nggak usah disebutin juga bang. Sebutin aja tuh ketuanya siapa. Ya kan ketuanya udah disebutin, namanya itu adalah Wenner. Oke, lanjut. Mereka di sini pun memulai perjalanan ya kan, dan saat jam makan siang Mukoda pun mulai memasak nih dengan masakannya, yaitu adalah sup dengan roti isi yang sangat enak. Bahkan mereka semua pun memuji masakan Mukoda yang kayak rasa banget. Padahal nih orang pakai makanan dari belanja online gitu kan. Mantap. Ini mah namanya cuman mencampur bahan doang. Set. Tapi aku mau coba bang. Minta dong, minta. Ya nanti ku buatin oke. Kapan-kapan aja. Oke, lanjut. それは良かったです。いやいや、お気になさらず。た一人の護衛なんてしょぼいかもな。いや、俺自身そう思います。 Singkat cerita, saat di perjalanan tuh mereka juga mendapatkan gangguan dari monster. Tapi dengan mudah party winner tuh membasmi mereka, bahkan sampai bisa menghabisi Red Board.
もそこそこの値段で買い取ってもらえるからな。俺のアイテムボックスに入れていきませんか？ Pada malam harinya Mukoda tuh mau masak lagi, tapi mau masak malah ditontonin nih kan. Emang nonton bioskop apa bang? Mantap. Untungnya Mukoda pun menyuruh mereka pergi agar dirinya tuh bisa memasak dengan tenang. Kali ini Mukoda pun memasak rebusan sosis dan sayuran yang membuat mereka terdiam dan meminta nambah dan dengan lahap. Ya, dengan senang Mukoda pun menghidangkannya dan nambah-nambah slot lagi lah bro ya. Mantap. Bahkan mereka tuh merasa menjadi lebih baikan dari biasanya. Ya, karena penasaran Mukoda pun menggunakan sihir penakaran nih pada mereka yang membuat Mukoda terkejut dengan hasilnya. Ya, karena status mereka tuh bertambah gitu kan. Mantap. Ya, dalam hati Mukoda tidak akan memberitahu siapa-siapa tentang dirinya dan akan tetap tutup mulut agar dirinya tuh menjadi aman. 俺のせいなのか？これを誰かに知られたまずいことになる。 Singkatnya, perjalanan tuh kurang 3 hari nih. Dan saat di hutan mereka pun akan berkemah di sini. Kali ini Mukoda pun akan memasak dengan daging red boar seutuhnya dan hanya menambahkan bahan saja dari dunia lain. Ya, dengan senang hati mereka pun menikmati nih makanan Mukoda. Tapi malam ini bukan malam biasa bagi mereka semua. Dan saat makan, mereka tuh malah dihampiri nih sama monster legendaris yang minta makan. Ya, karena ketakutan jelas dong mereka pun memberikan semuanya. Bahkan Mukoda pun sampai masak terus hingga daging red boar-nya habis ya kan. Mantap. どうぞ。足りぬ。はい。それはどうも。 Yo, ini adalah Fenrir, monster legendaris yang doyan makan. Ya, setelah nafsu terpuaskan, Fenrir tuh mau menjalin kontrak dengan Mukoda. Awalnya Mukoda pun tidak mau menerimanya ya kan, karena demi keamanan dirinya ya kan. Bahkan Party Winner tuh ketakutan saat Blood Monster ini bagaimana Mukoda gitu gua bro. Tapi Fenrir ini tuh langsung ngotot mau menjadi hewan kontrak Mukoda dong ya kan. Dan pada akhirnya Mukoda pun menerima ya kan dengan anggukan dari Winner. Mantap. Pada akhirnya mereka pun menjalin kontrak sebagai tuan dan hewan kontrak. Bahkan Fenrir bilang kalau dia harus menjaga kesejahteraan dirinya dengan makan 3 kali sehari. Kayaknya cuman mau makan doang Jaja ini hewan. Kayaknya cuman mau makan doang ini. この儀式は終わった。この食事期待しているぞ。 は？ Sebagai tuan, Mukoda tuh harus memberikan nama bagi Fenrir ini. Jadi Mukoda pun memikirkan nama dengan sebuah anjing, yaitu seperti Poki ya kan. Tapi ini hewan tuh menolak karena dia tuh bukan anjing gitu kan. Ya, setelah dipikir baik-baik karena dia ini adalah Fenrir, jadi dikasih nama Vel saja. Ya, Vel pun setuju dengan nama itu. Jadi dalam perjalanan mereka semua tuh kayak ditakutin nih sama Vel ya kan. Ya, dulu Fenrir itu adalah hewan yang legendaris yang bisa menghancurkan sebuah negara dengan mudah. Jadi banyak orang yang ketakutan karena hal itu. Tapi bagi Vel itu tidak masalah ya kan. Kalau ada yang macam-macam. PB1 gak gitu. Lanjut. Ya, di sini Vel pun mengingatkan ya kan kalau sudah waktunya jam makan siang. Kan bener cuman mau makan aja nih orang. Dia bukan orang, dia Vel, oke. Ya bang, ya dia adalah Vel, si Fenrir raksasa. Mantap. Di sini Mukoda pun menyemaskan tentang daging yang tinggal sedikit. Ya, karena Vel tuh mau makan daging doang ya kan. Mukoda pun nyuruh Vel buat mencari sendiri ya kan, dan dia akan masakan. Ya, dengan itu Vel pun setuju dan langsung pergi berburu. Bahkan mereka tuh nganggep Mukoda tuh hebat ya kan, karena bisa menyuruh Vel dengan mudah. Tapi Mukoda tuh nganggep kalau dia tuh cuma tukang makan doang. Lalu saat kembali, Vel pun membawa Rockbird. Bahkan Mukoda bilang kalau Vel mau hanya dagingnya saja dan mereka tuh bisa mengambil material yang lain. Ya, Vel pun setuju agar dia tuh bisa makan niku. Jadi dengan bantuan mereka, masakan yang enak dan lezat tercinta dari Rockbird pun bisa terwujudkan. Bahkan sisa daging Rockbird itu kan masuk semua tuh ke perut Vel ya kan. Mantap. Kayaknya Vel tuh emang rakus banget soal makanan ya kan. Apalagi soal daging. Singkatnya, mereka pun sampai di perbatasan dan pengawas tuh sedikit membuat takut karena keberadaan Vel. Ya, jadi di situ Wener pun jelasin kalau mereka berdua itu safe atau aman ya kan. Ya, di sini Mukoda pun mengkonfirmasi kalau Vel itu adalah hewan kontraknya. Dengan itu semua pun percaya ya kan. Bahkan Mukoda tuh sedikit memberitahu Vel agar tidak membuat masalah. Jika terkena, dia tuh tidak akan
akan bisa memberikan makan Vel lagi. Oke bro. Ya, hal itu tuh membuat Vel menjadi ciut. Dan pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam perbatasan. Walaupun Mukoda tuh harus membayar karena tidak punya kartu petualang maupun pedagang. 皆さんの迷惑になった場合には頼むぞ。 Di sini Mukoda tuh juga diberitahu kalau dia tuh bisa masuk nih ke dua serikat pedagang maupun petualang, karena itu sesuai dengan keinginan Mukoda ya kan, yang suka berdagang sama Vel yang bisa memburu hewan monster, karena Mukoda tuh harus menyeset-nyeseti gitu kan, butuh tukang bedah bro buat monster yang diburu sama Vel gitu kan. Lalu baru aja nih Mukoda dan yang lainnya tuh masuk ke dalam kota. Ya masih ada tuh orang yang rusuh ya kan, agar bisa mengajak Mukoda bergabung. Tapi untungnya ada Vel nih yang membantu, jadi aman-aman aja bro, karena mereka tuh hanya mau memanfaatkan kekuatan si Fenrir atau Vel. Pada akhirnya Mukoda pun akan berpisah dengan party winner, dan setelah itu Mukoda tuh berencana nih buat pergi ke guild pedagang dulu. Sampai di sana semua mata tuh hanya tertuju pada Vel. Tapi Mukoda pun datang dan mau mendaftarkan, bahkan bertanya apakah mereka tuh juga bisa membeli barang dari seseorang. Neng Sarah pun menjawab tentu saja bisa. Ya, Mukoda pun akan datang lagi besok dan menawarkan barangnya. Singkat cerita, sampai di pekenapan mereka pun makan malam. Bahkan si Vel pun takjub dengan masakan Mukoda yang bisa berubah rasa tergantung sausnya. Di sini Mukoda tuh juga menikmati makanannya nih dengan nasi yang dia buat ya kan. Karena Mukoda tuh udah kangen sama nasi bro di dunia yang lama gitu kan. Walawe. Bahkan Vel pun juga terkejut ya kan, kalau biji-bijian itu bisa dimakan juga. Yang dimaksud itu nasi ya, oke. Keesokan harinya Mukoda pun kembali nih ke guild pedagang dan bertemu dengan Neng Sarah. Di sini Mukoda pun menawarkan barangnya, dan saat Neng Sarah melihat, dia pun langsung menyuruh Mukoda untuk ke belakang ya kan. Ya Mukoda pun bingung deh kan, apakah ini aman atau tidak gitu bro ya kan. Ya ternyata di sini Mukoda tuh menjual garam dan juga lada dengan kualitas yang sangat tinggi, dan itu membuat Mang Cecep menawar dengan harga 14 koin emas untuk semuanya. Tentu aja Mukoda pun terkejut kan, padahal dia itu membelinya di online dengan harga 10 tembaga doang. Ya saat Mukoda mikir, harga tuh terus naik sampai ke 17 yang ditawarkan oleh Mang Cecep. Koin emas sepakat, dan mereka pun sepakat dengan harga 17 koin emas. 上上げられませんぞ。いいです。 Dan sekarang untuk masalah uang pun sudah bisa teratasi sedikit. Dan saat perjalanan pulang, Mukoda tuh mampir nih ke guild petualang. Tapi saat mendaftar, wajah Nengnya tuh lo agak cuek-cuek gitu bro. Kita panggil aja Neng Sari. Setelah tahu misi dan peringkat itu, Mukoda pun berasal dari bawah dan harus menjalankan misi minimal 1 bulan selama sekali. Mukoda pun mencari misi yang mudah, yaitu mencari bunga ya kan. Dan saat kembali, si tukang makan itu udah berulah dan minta makan ya kan, bahkan minta stick lagi pun. Tapi ya jelas Mukoda tuh enggak mau masak stick lagi ya kan, karena Mukoda tuh bisa bosan bro. Karena masih banyak makanan yang mau dicoba oleh Mukoda. Karena penasaran, Mukoda tuh juga melihat nih status Vel, yang membuatnya pun sedikit terkejut, karena status Vel itu yang sangat tinggi ya kan, dan sangat kuat. Ya bener lah, namanya juga hewan legendaris gitu bro. Waila cici. 何を当然なことを言っておるの。食いしん坊キャラなんだよな。 Singkat kata singkat cerita, keesokan paginya Vel tuh udah minta makan aja nih ke Mukoda. Padahal nih orang tuh baru cuci muka gitu kan, udah minta makan aja. Singkatnya, saat mereka udah di tempat mencari bunga, Vel nih ngeluh karena tadi sarapannya tuh sedikit. Ya mau gimana lagi, karena dagingnya tuh masih sedikit ya kan, kata Mukoda. Mukoda pun menyuruh Vel buat berburu selagi dirinya mengumpulin bunga. Vel pun setuju, lalu mengasang pelindung agar Mukoda aman, karena ada hawa monster di daerah sini. Singkatnya, Vel pun langsung pergi dan nyacir buat ya kan memburu monster, dan menyuruh Mukoda buat menyiapkan makan siang sebelum dirinya kembali. Di sini Mukoda pun mencari bunga dengan mudah dengan skill penakar yang dia miliki, karena dengan cepat selesai Mukoda pun akan menyiapkan makan siang lebih cepat. Di sini Mukoda pun akan memasak spaghetti dengan sedikit daging. Setelah bahannya semua siap, Mukoda pun mulai nih memasak. Saat masak, Vel pun udah kembali dengan membawa Rockbird. Bahkan Vel juga bilang masih banyak, tapi dia tinggal di dalam hutan. Mukoda pun menjawab, ya nanti kita ambil aja, oke setelah makan, tapi lanjut. Awalnya Vel tuh
kayak bilang ini sayuran apa gimana ya kan. Tapi setelah dicoba Vel tuh suka ya kan. Bahkan setelah ada tambahan keju parut, Vel bilang kalau rasanya tuh semakin dalam atau semakin umami. Bahkan sampai belepotan dah tuh makannya. Mantap. Aku jadi pingin bang, soalnya kemarin bikin spaghetti gagal. Kenapa kau curhat ke gua, Set? Minta pacar lu buatin lah. Mentang kau belum punya ya bang ya. Ketawanya itu luar ya. Lanjut aja dah mendingan. Ih, mentok sih. 文句ないな。 Singkat cerita, Mukoda dan Vel pun mengambil buruan Vel. Bahkan di sini Mukoda pun juga terkejut kan dengan buruan Vel karena ada hewan yang agak lain kan, apalagi babi berkaki dua, yaitu adalah Or. Ya, pada akhirnya semua pun dimasukkan ke dalam item box. Vel juga nyuruh Mukoda naik di punggungnya agar cepat sampai di kota. Di jalan, Mukoda pun terus berteriak kayak orang yang diboncengin temen yang mau ke akhirat. Tapi untungnya selamat juga ya kan. Jadi aman-aman aja bro ya kan. Mukoda juga sempat ngomel ya kan kalau dirinya mati, Vel tuh tidak akan bisa menikmati makanan dari dunia lain. Dan langsung ciut dong itu si Vel, mantap. Di dalam Mukoda tuh juga mengkonfirmasi misinya. Bahkan tanya ke Neng Sari apakah bisa memotong monster hasil buruan si Vel. Sekitar Neng Sari pun kagum dengan Vel dong karena yang lembut-lembut dan apu-apua. Mantap. Ngomong apa sih bang? Yang bener lah. Itu udah bener tuh emang gitu. Kau itu marah-marah mulu ke gua. Lanjut. Neng Sari tuh bilang kalau buat perdagangan monster di sebelah sana. Yang pada akhirnya ketemu lah tuh sama om-om ini ya kan. Dan kenalin ini adalah Ogre. Dia adalah tukang bedah monster. Di sini Mukoda tuh bilang yang pertama 5 out dulu. Ya jelas Ogre pun kaget. Maksudnya apa Sat 5 out dulu gitu kan. Dan pada akhirnya Ogre pun membawa Mukoda ke belakang karena monsternya tuh banyak banget. Alhasil Mukoda pun mengeluarkan sih semua monsternya dan membuat Ogre terkejut karena semua monster itu kelas A atau mungkin kelas B. Ya, Mukoda pun bilang dia akan menjual semuanya kecuali daging. Ya, Ogre setuju aja, tapi butuh waktu sampai besok kata Ogre. Mukoda pun nggak masalah ya kan, tapi potongin satu dulu buat makan malam nanti. Ya tentu Ogre pun nawarin buat Orc ya kan, karena mudah banget bro ya, karena nak juga kata Ogre gitu kan. Ya pada akhirnya daging Orc lah yang dibedah dan untuk dimakan malam nanti. Sampai di penginapan Mukoda tuh masih bingung mau masak apa nih daging Orc. Ya pada akhirnya Mukoda tuh mutusin buat balurin daging bersama dengan telur. Pertama potong daging dengan tebes lalu masukin nih ke telur. Dan lalu dikocok digoreng dengan minyak sedikit. Dan yang terakhir tambahin daging sisa makan siang tadi. Dan jadilah daging piccata dengan saus daging. Bang, aku juga mau makan itu bang. Masakin lah. Ya udah kau makan mie aja sama telur enak juga itu. Alah bang, bilang aja kau malas masak. Padahal masakannya kemarin enak loh bang. Udah kau inilah apa tungguin aja oke, nanti aku masakin. Oke dah lanjut. Mantap. Akhirnya Vel pun bisa menikmati daging Orc yang sangat enak. Bahkan Mukoda yang awalnya itu juga berpikir tuh ya kan. Tapi saat dimakan daging itu seperti daging babi premium kata Mukoda. Dan keesokan harinya Mukoda pun kembali nih ke guild buat mengambil daging. Tapi siapa sangka ya kan, daging yang dihasilkan itu udah banyak sekali kan. Apalagi mereka pun juga dapat uang dari banyak penjualan material. Ogre bahkan tanya ya kan, apakah Vel itu Fenrir atau Great Wolf? Ya, udah banyak rumor menyebar tentang si Vel dan Mukoda. Tapi Ogre yakin kalau itu adalah Fenrir. Di jalan Mukoda pun juga berpikir nih ya kan, tidak baik kalau mereka tuh terus diam di suatu tempat. Jadi Mukoda pun mutusin buat berkelana ya kan. Terus aja Vel pun setuju dengan itu. Singkatnya saat makan malam Mukoda pun enggak masak ya kan. Karena kemarin tadi tuh dia dapat uang banyak karena Vel ya kan. Jadi mereka pun akan memakan masakan dunia lain. Ya di sini Mukoda pun sama Vel memilih buat makan daging yang banyak. Lalu ada satu daging nih yang sangat bagus, yaitu adalah daging premium sapi hitam yang membuat kekuatan Vel tuh bertambah dengan pesat. Bahkan merasa kalau dia tuh bisa mengalahkan naga emas. Ya pada akhirnya Vel pun pergi berburu dulu dan meninggalkan Mukoda dengan pelindungnya yang udah upgrade gitu kan re. Dan pada akhirnya Mukoda pun bertidur ya kan, dan mempercayakan perlindungan kepada pelindungan dari Vel. Di sisi lain Vel pun menghabisi musuhnya dengan sekali serang. Bahkan rusa besar itu kena listrik ya kan, setruman yang sangat 1000 volt gitu kan, mantap. Dan lalu kawanan Or pun juga dilucuti dan dibantai oleh Vel ya kan. Lalu ada satu yang datang, yaitu adalah Chimera. Ya Chimera ini juga tewas dengan satu serangan saja.
Waduh, agak ngotak woi buffnya. Set. Singkat cerita, keesokan paginya saat Mukoda bangun, di sekelilingnya itu udah banyak monster buruan yang namanya tuh aneh-aneh. Bahkan di sini Mukoda pun mutusin kalau dia tuh tidak akan memasak masakan sapi Jepang lagi. Mantap. これはキマイラだ。黒毛和牛は永遠にき Singkat kata singkat cerita, mereka pun istirahat dan makan siang terlebih dahulu dengan daging dengan saus lemon butter yang membuat Vel nafsu besar. Maksudnya nafsu ke makanan ya kira ya. Di sini Mukoda pun juga tanya ya kan tentang kekuatan Vel yang digunakan buat berburu dengan sihir ya kan, dan bertanya apakah dirinya tuh bisa menggunakan sihir juga. Ya, Vel pun jawab ya kan, kalau ada kekuatan sihir pastinya tuh bisa ya kan, tinggal bayangin dan keluarin aja. Agak paham bang gue bang. Tolong dong dijelasin. Ya, misalnya tuh gini ya kan, kalau misalnya lo tuh mau ngeluarin sihir api, tinggal bayangin aja, lo tuh pakai sihir api kayak pembayangan aja lo, oke? Ya, tinggal bayangin aja dan keluarkan. Pemahaman orang pintar membuatku pusing. Ya, itulah yang dikatakan oleh Mas Mukoda juga ya kan. Ya, di sini Mukoda pun membayangkan bola api dan berteriak, bola api, tapi malah nggak keluar ya kan, dan membuat dirinya pun merasa malu. Ya, pada akhirnya Vel pun menjelaskan dengan sederhana dengan menyuruh Mukoda menyentuh tubuhnya. Di sini Mukoda pun merasakan energi sihir yang dialirkan oleh Vel. Ya, di sela-sela perjalanan Mukoda pun terus berlatih nih dengan sihir api. Ya, Vel pun punya metode latihan yang bagus di mana dengan cara bertarung. Jelas Mukoda pun tidak mau ya kan melakukan itu karena dirinya tuh tidak pernah menggunakan pedang sama sekali, jadi ketakutan bro ya. Jelas si Vel pun sedikit kesal dan mengangkat Mukoda buat menghabisi sarang goblin. Dengan sengaja Vel pun melebarkan Mukoda ke dalam sarang goblin. Ya, Mukoda pun berhasil menggunakannya tapi lari kan malah kesandung tuh bro ya. Untungnya ada pelindung Vel nih yang membuat Mukoda aman. Bang, kau kata ini aman? Kagak bro. Diserang goblin ini. Set. Itu aman kok. Lanjut dulu, oke? Ya, dengan kekuatan Mukoda pun menyerang dengan brutal dan menghabiskan mananya dan terlelap. Untungnya ada Babang Vel yang menghabisi kawanan goblin dengan mudah. Singkatnya, saat terbangun Mukoda pun masih ngigau tentang goblin. Ya, Vel pun juga memuji Mukoda dengan bola apinya yang terakhir, dan itu pun sangatlah epic, re. Tapi berkat itu level Mukoda pun udah naik kan dan mendapatkan sihir api. Bahkan Vel pun juga memberikan goblin keling yang berisikan batu sihir. Ternyata ada udang di balik batu ini Vel ya kan. Vel pun minta imbalan ya kan, yaitu adalah daging sapi hitam Jepang buat imbalannya. Tapi jelas Mukoda pun menolak ya kan. Mantap karena berbahaya bro ya. Pada akhirnya Mukoda pun mau masak, tapi malah ngefly dong nih orang. Alhasil Mukoda pun beli makanan yang manis-manis di belanja online. Tapi Vel tuh ngeluh ya kan dan mau daging. Pada akhirnya itu roti pun juga dimakan gitu kan sama Babang Vel ya kan. Dan Vel pun memuji hasil makanan ini. Ya, Mukoda pun bilang ya kan kalau Vel tuh keseringan makan manis nanti giginya tuh bisa sakit atau berlubang ya kan. Ya, Vel menjawab tidak mungkin karena dia tuh ada perlindungan dari Dewi Ninril. Ya, hal itu membuat Mukoda sangat iri. 生まれ持った素質はもちろんだが、俺こそ加護が必要なんじゃない俺に加護をください Singkat cerita, Mukoda sama Vel pun sampai nih di kota yang ngebuat semua orang takut. Tapi untungnya Mukoda tuh menunjukkan kartu guildnya, jadi mah aman-aman aja. Ya, para penjaga bilang kalau Vel itu adalah Great Wolf. Ya, Mukoda pun menjawab iya aja. Dan itu membuat Vel berbicara lewat telepati kalau dia itu adalah Fenrir dan bukannya Great Wolf. 他の町でも気をつけろよ。我はグレートウルフなどではない。 Ya, singkatnya Vel tuh ditinggal sendiri nih buat nyari peta tapi hasilnya nihil. Dan keesokan harinya Mukoda pun juga nyari lagi dan pada akhirnya dia pun dapat peta ya kan, walaupun dengan hasil ditipu di bar ya kan. Ya, bagi Mukoda tuh penting mendapatkan peta aja udah penting gitu kan. Tapi nggak kena tipu juga nggak sih bang? Itu namanya agak lain bang. Ya nggak apa-apa bro, namanya juga orang baru di dunia ini, jadi nggak masalah lah. Lanjut. 何言ってんだ。ごもっともです Ya, Mukoda pun juga diketawain nih sama orang satu bar karena mudah sekali ditipu. Ya, sesungguhnya tipu daya manusia itu sangatlah hebat. Wailawe. Singkat kata singkat cerita, ini adalah Dewi Ninril yang dimana dia tuh sedang melihat Vel dan Mukoda yang sedang makan dunia lain. Dewi ini kayak sedang ngiler makanan dah bang.
Ya, kayaknya begitu ya kan. Singkatnya, Mukoda dan Velu berhenti nih di sebuah danau. Ya, karena tuh mereka pingin makan ikan, jadi mereka akan menangkap ikan. Ya, Vel pun menggunakan kekuatan petirnya untuk menghentikan jantung ikan. Jadi tinggal ambil aja ikan yang mengambang. Tangkapan besar, bahkan si Vel nih pingin makan ikan yang beracun. Katanya rasanya tuh kayak ada sengat-sengatannya itu. Ya jelas, ya dibuang dong sama Babang Mukoda gitu kan. Ya itu karena racun boy. Karena jadi sengatan-sengatan itu berasal dari racun ya Sat. Mereka pun mengumpulin kayu bakar untuk membakar ikan. Bahkan Mukoda ini juga nyari bahan di belanja online. Tapi si Vel tuh malah pingin daging ya. Tapi Mukoda tuh bilang tidak, tidak, dan tidak. Pada akhirnya Vel pun menyerah gitu kan. Ya iman dari Mukoda tuh kuat juga bro buat mengatasi Vel satu ini ya kan. Pada akhirnya mereka pun juga akan mukbang ikan dengan sangat senang. Bahkan kita juga mendapatkan partner baru yaitu adalah seekor slime. Yang dimana tanpa sengaja membuat kontrak dengan Mukoda. Slime ini pun diberi nama Sui oleh Mukoda. Di sini Sui itu bagi Mukoda sangatlah imut dan masih banyak lagi lah pokoknya ya kan. Lagian Sui itu udah kayak berguna banget daripada si Vel karena si itu bisa memakan sampah-sampah yang menumpuk di dalam item box. Bahkan di sini Mukoda tuh juga mendapatkan sihir baru yaitu adalah sihir tanah. Ya, itu adalah sihir kedua bagi Mukoda. Ya, bagi Vel itu bagus-bagus aja ya kan. Kalau bisa digunakan, kalau nggak bisa mah kagak untung, bro. Bahkan di sini buat menyambut kedatangan Sui, Mukoda pun juga membeli dorayaki buat perayaan. Singkat cerita, keesokan harinya Vel pun memberitahu Mukoda nih kalau dia tuh dapat pesan ilahi dari Dewi Ninlil. Dewi Ninlil tuh mau ngasih berkah nih ke Mukoda, bisa diberikan persembahan makanan manis dari dunia lain. Ya, pada akhirnya Mukoda pun setuju dan memberikan persembahan makanan manis kepada Ninlil. Dengan ini Mukoda pun diberikan berkah yang kecil. Kukira dikasih berkah yang banyak, ternyata cuman seonggok berkah kecil gitu, Wet. Udah berkah kecil tuh bisa buat jadi kuat kok. Jadi nggak apa-apa guys ya, walaupun berkah itu kecil tapi tuh udah mantep lah bagi Babang Mukoda gitu bro ya. Ya walaupun cuma perlindungan aja sih, mantap. ニンリル様ありがとや Di sini Mukoda pun kembali berlatih nih dengan sihir tanahnya yang sedikit demi sedikit itu bagus juga. Saat udah selesai berlatih Mukoda nih makan coklat dan saat Vel kembali dia tuh malah mau makan coklat dong. Kalau nggak dikasih dia nggak akan mau pergi. Bahkan si Dewi tuh juga minta juga nih lewat pesan ilahi. Memang ada pesan ilahi minta coklat sama dorayaki. Emang Dewi satu ini tuh agak eblek bro ya. Pada akhirnya setelah makan coklat mereka pun berangkat kembali. Bahkan di sini Vel punya sedikit rencana bagi Mukoda buat berlatih sihir tanah. Perasaannya udah kagak enak ini babang ya. Nanti dilempar lagi cok ke sarang goblin. Singkat kata singkat cerita, bener aja dong. Mukoda pun diajak Vel nih ke dalam dungeon buat berlatih sihir tanahnya. Dengan alasan agar lebih efektif seperti waktu berlatih sihir api. Awalnya Bang Mukoda tuh mau lari, tapi Vel pun terus memaksa dan berkata kalau dungeon ini monsternya tuh sangat lemah, jadi aman-aman aja. Ya bagi Vel mah aman-aman aja, tapi bagi Mukoda mana ada yang mudah. Pada akhirnya Mukoda pun mau aja masuk nih, tapi dengan syarat Vel harus menjaganya dengan sihir pelindungnya. Dan Mukoda tuh akan memakan masakan dunia lain dulu yang bisa menambahkan status yang tinggi. Singkatnya, setelah makan, statistik mereka nih udah meningkat nih sekitar 20%. Ya, dengan ini Mukoda pun masuk untuk menjelajahi dungeon. Bahkan saat ada slime Mukoda tuh tidak mau menyerang. Malahan kena tembak tuh sama Sui dengan cairan asamnya, yaitu piu-piu. Tapi setelah itu Mukoda tuh berani nih melakukan sihir dan berhasil. Hingga mereka pun terus maju ke depan. Ya, memang perjalanan mereka pun sangat mulus. Tapi Mukoda tuh selalu menggunakan sihir apinya jika ketakutan atau dalam keadaan terdesak dan tidak mau menggunakan sihir tanahnya. Hingga di mana mereka pun bertemu nih sama kawanan kobold. Ya, kobold tuh sejenis anjing berkaki dua. Ya, macam itulah ya. Yang membuat Mukoda tuh lari dan menembakkan peluru batunya hingga kobold itu jatuh. Tapi bagi Vel itu masih belum cukup. Dan itu membuat Mukoda pun kembali bersemangat lagi hingga tiba di lantai paling bawah. Dan di sini banyak sekali nih kawanan kobold. Padahal Vel tuh bilang cuma 10 aja. Ya ini mah 10.000 shot namanya.
Ya, kali ini tidak ada kata mundur lagi nih bagi Mukoda. Dan sekarang Sui pun juga akan mulai bersemangat. Bahkan Mukoda kecewa karena Sui yang impunnya tuh sekarang malah suka bertarung. Pada akhirnya Vel pun langsung nih melempar Mukoda ke dalam kawanan kobold itu. Di sini Sui pun juga membantu menembak dengan cairan asamnya itu. Ya, begitu juga Mukoda yang terus menembakkan peluru batunya tak terhenti-henti hingga tinggal bos terakhir dari kobold. Di sini Mukoda pun terus menembakkan peluru batunya hingga mananya tuh mau habis. Bahkan di sini Vel pun bilang kalau mungkin penghalangnya tuh tidak bisa bertahan hingga serangan bos kobold itu. Ya, hal itu membuat Mukoda sedikit khawatir. Tapi untungnya ada Sui nih yang langsung menembakkan cairan asamnya yang banyak hingga membuat bos itu kalah. Di sini Sui pun juga bersinar terang nih. Dan Mukoda pun berakhir jatuh pingsan karena kehabisan mana. 我の結界が破られるわけ Singkat cerita, saat Mukoda udah bangun, Mukoda pun masih mengigau nih tentang dungeon itu. Di sini Mukoda pun juga terkejut ya kan, karena tiba-tiba Sui itu bisa berbicara. Ya, di sini Sui itu berbicara lewat telepati. Ya, pikiran ke pikiran. Ya, itu membuat Mukoda makin sayang sama Sui dan nganggep kalau Sui itu tambah kawaii. 大丈夫だよ。今の声もしかしてスイかそっか喋れるようになったのか Ya, Sui itu bisa berbicara karena Sui itu sudah bertambah level dan bertambah kuat. Tapi Mukoda tuh merasa minder ya kan, karena di status Mukoda tuh lebih rendah daripada Sui. Lalu Vel pun kembali ya kan dengan percak merah-merah di mulutnya. Hal itu membuat Mukoda bertanya, kau habis ngapain bro? Ya jelas, Vel pun habis makan ya kan, karena Mukoda tuh lama banget pingsannya ya kan. Jadi Vel pun mencari makanan lain gitu kan. Mangetat. Ya, Vel pun menjawab, tapi lebih enakan masakan kau bang. Jadi tenang aja gitu kan. Mantap. Ya, di sini Vel pun minta imbalan ya kan, karena sudah membuat Mukoda bisa menggunakan sihir tanah. Ya jelas Mukoda menolak hal itu. Nih serigala tuh, cuman pikirnya tuh cuman daging-daging sapi hitam itu kayaknya. Dia Fenrir woi, main panggil serigala aja. Set. Bagus juga bang Nagato. Coba ulang. Lanjut aja, kau main ulang-ulang aja. Set. Ya, pada akhirnya Mukoda pun memasakkan daging rockbird dengan dibuat sebagai oyakodon. Ya, oyakodon sendiri tuh makanan yang dibuat dengan telur. Ya, intinya kayak telur dadar, tapi isinya tuh udah kayak daging gitu kan. Mantap. Singkatnya, saat udah selesai makan, mereka nih bahas tentang Sui yang bisa berbicara. Ya, Vel bilang kalau Sui itu mungkin spesies langka ya kan, jadi bisa berbicara walaupun lewat telepati. Bahkan di sini Sui itu juga bilang kalau dia tuh senang sekali bisa berbicara dengan paman Vel. Ya, itu membuat Mukoda tertawa karena Vel tuh dipanggil paman oleh Sui. Ya, dengan ketawa Mukoda senang mendengar itu, padahal Vel tuh udah melarang Sui memanggilnya begitu. Ya, pada akhirnya Vel pun marah nih kepada Sui, dan berakhir Mukoda pun langsung bilang kalau Vel tuh jahat sekali karena dipanggil paman tuh tidak mau ya kan. Memang Vel itu berpikiran sangat sempit, kata Mukoda. Tapi setelah Sui menangis di pelukan Mukoda dan karena sendirian dari Mukoda juga, itu tuh membuat Vel membolehkan Sui memanggilnya dengan sebutan paman Vel. Paman Vel memang cocok ya kan, karena udah hidup ribuan tahun ini mah. Untung kagak dipanggil buyut aja ya Vel ya. Boy, kau bilang apa? Itu bukan suara Vel woi. Singkat cerita, mereka pun sudah memasuki wilayah Otros dan Griffron. Ya, di sini Mukoda pun sedikit khawatir nih karena mereka berdua tuh udah setingkat bos monster gitu kan. Maksudnya Ortos sama Griffron itu udah setingkat bos monster gitu kan. Tapi tenang aja karena di sini tuh ada paman Vel dan Sui yang suka piu-piu gitu. Jadi ya lanjut aja bu perjalanannya gitu kan. Ya, lalu ada Outros yang datang nih. Ya, tentu aja itu tuh langsung dibabat habis nih sama Vel. Hingga yang lainnya pun terlali terbirit-birit. Bahkan di sini Sui itu pun juga memuji Vel yang sangat hebat. Bukan Vel bang, tapi paman Vel bang. Oke bang. Udah, woi. Nanti Vel marah kan. Udah lanjut dulu, oke. Di sini Mukoda pun membuat Sui kan agar tidak ingin bertarung. Dan di sini Vel tuh sepertinya sedikit iri dengan perlakuan Mukoda ke Sui. Singkatnya, saat udah malam datang, mereka pun akan makan malam. Tapi Mukoda tuh masih khawatir karena mereka tuh berada di sarang bos level. Ya, di sini Mukoda pun akan masak dengan daging ular hitam. Ya, di sini Mukoda tuh masak daging sambal ular hitam yang di mana warnanya tuh sangat merah merona. Lagi bos. Enggak makan, kau enggak usah makan juga. Kau ini. Ya, saat makan Mukoda tuh nganggep
kalau daging ular ini adalah daging ayam. Ya karena Vel sama Sui itu nafsu makan, jadi daging ularnya tuh habis dimakan mereka berdua ya kan. Dan Mukoda tuh hanya makan roti dengan sedikit daging. Kasihan bang, kasihan Mukoda bang, makan roti bang. Ya makan roti ya, tapi di dunia lain. Mantap, lanjut. そりゃよかったね畜生 Singkat cerita, besoknya tuh mereka tuh lanjut jalan ya kan, dan menemukan sekumpulan jamur obat. Ya, di sini Mukoda pun mengumpulkan banyak, begitu juga dengan Sui yang memakan jamur itu sedikit. Tiba-tiba Sui itu bersinar dong dan mendapatkan kemampuan untuk membuat ramuan penyembuh. Bahkan ramuan penyembuh itu bukan main-main bro ya kan. Ada tingkat lanjut, tingkat dasar, tingkat apa, dan tingkat menengah, tingkat selanjutnya bro. Ya, maksudnya tuh tingkatnya tuh ada tingkat rendah, tingkat sedang, sama tingkat tinggi gitu kan. Singkatnya, saat mereka udah lewat ke wilayah Griffon ya kan, ada satu Griffon nih yang mau nantang Vel. Ya, kita panggil aja Jackie biar mudah. Ya, di sini Jackie ini nantangin Vel agar dia bisa menjadi pemimpin kawanannya. Vel pun setuju aja, tapi kali ini Vel tuh tidak akan menahan dirinya lagi. Dengan serangan yang kuat, Vel pun membuat Jackie kesulitan. Bahkan serangan Jackie itu sangatlah agresif kepada Vel. Tapi dengan serangan Vel dan angin topannya itu membuat si Jackie terluka parah. Bahkan mau sampai dikirim ke akhirat sama si Vel. Untungnya nih ada Mukoda yang juga Sui yang memberikan ramuan penyembuh. Ya, si Jackie pun merasa kalau dirinya tuh udah kalah. Tapi Mukoda pun memberitahu ya kan kalau Vel tuh terkena sedikit goresan dari si Jackie. Dengan ini Jackie pun berteriak dan membuat kawanannya percaya bahwa dirinya tuh pantas untuk menjadi pemimpin dari Griffon. Ya, Jackie pun memberikan hadiah kepada Mukoda, sebuah bulu ya kan, agar lain kali kalau Mukoda lewat sini tidak dimakan sama kawanannya. Waduh, ternyata Mukoda memang makanan Griffon gitu kan. Enggak, Mukoda, manusia maksudnya. Oke, lanjut. Ya, di sini saat malam, Vel pun minta makan tambahan karena dirinya habis bertarung dengan si Jackie. Jadi butuh tenaga yang banyak. Alah, kau tuh cuman mau makan kan? Jujur aja, wo, jangan banyak alasan. Mantap, kagak bertarung aja udah banyak makan, apalagi bertarung ini mah. Lanjut. Bilang aja kau juga iri kan sama makanannya. ACC bang kali itu bang. Ya udah, lanjut aja dah. Ya, kali ini Mukoda pun akan memasak tonkatsu or. Ya, benar bro, daging babi berkaki dua. Di sini Vel pun bertanya apakah sudah mengirimkan persembahan pada dewi-dewi. Ya, Mukoda pun lupa tentang hal itu, jadi langsunglah tuh dilakukan ya kan, mantap. Singkat cerita, besok ya kan mereka pun sudah keluar nih dari hutan. Kali ini mereka tuh mau ke kerajaan Leonhardt. Padahal baru juga keluar dari hutan udah dapat masalah ya kan. Di mana mereka tuh melihat ada pedagang yang sedang diserang oleh bandit. Jadi Mukoda pun memerintahkan Vel untuk menolong mereka dengan hadiah memakan masakan yang spesial buat malam ini. Ya jelas dong, paman Vel pun langsung nih mau menolong mereka dengan teriakan Vel. Itu berhasil membuat para bandit langsung terdiam dan membuang senjata mereka. Ya, kenalin, ini adalah Lambert. Dia adalah pemilik karavan ini. Lalu ada Lars nih, pemimpin yang melindungi karavan ini. Dan Lars itu dari party Phoenix. Ya, di sini Mukoda pun tanya, mereka tuh mau kemana sih? Ya, Lambert menjawab kalau mereka tuh mau ke kota Karelina. Ya, karena Mukoda baru sampai, Mukoda tuh mau ikut Lambert saja ke kota Karelina. Ya, dengan senang hati Lambert pun mengizinkannya. Juga begitu juga dengan Vel yang sangat setuju. ルト王国北西にある町の名です。よければ町までご一緒させてもこちらこそお願いいたします。 Singkat kata, singkat cerita, ternyata rumor tentang Mukoda dan Vel sudah menyebar nih dengan cepat. Karena pesan itu diantar dengan kekuatan teleportasi. Jadi sangatlah cepat. Oh, membayangkan kalau Bang Mukoda tuh bisa teleport gitu, apa nggak bahaya itu bang? Ya tenang aja, aman kok ya kan. Bang Mukoda tuh cuman mau makan di dunia lain. Jadi aman mah, jadi kanjut. Ya, singkatnya hari itu sudah malam dan waktunya untuk makan malam. Karena di sini dagingnya udah sedikit dan begitu juga Vel pun menagih janji dari Mukoda tentang makanan spesial malam ini. Ya, mereka bertiga pun mencari tempat yang sepi dan juga tenang jauh dari karavan. Ya, Mukoda mulai mengambil semua daging yang tersisa dan mencampurkannya jadi satu. Pertama, potong daging kecil-kecil lalu tambahkan bumbu dan setelah itu digoreng dan jadilah karage dari campuran semua daging.
Sui pun sangat senang. Begitunya Vel nih yang rakus makan ya kan. Apalagi tentang karaginya umami gitu kan. Ya karena enak gak sih bang? Aku juga mau bang kalau itu bang. Lanjut. Ya, bau harum itu tercium nih sama kawanan Sam Lambert dan yang lain sehingga Mukoda pun mau tidak mau memberikan mereka makanan juga. Ya, dengan ini Mukoda pun masak dengan porsi besar bahkan hingga dagingnya habis dan Mukoda tidak dapat makan daging sedikit pun. Kasihan banget nih Mukoda. Mantap. Ya, di sini party Lars pun akan berjaga ya kan. Dan Mukoda pun juga ancam nih para bandit agar tidak mengganggu malam ini. Jika tidak, mereka tuh akan menghilang dari dunia ini ya kan. Atau dengan kata lain menjadi santapan bagi Vel. Lanjut. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai nih di kota Karelina. Ya, di sini Mukoda pun akan pergi ke guild bersama dengan party Lars. Sampai the guild, ternyata lisensi Mukoda tuh udah dicabut ya kan. Karena Mukoda tuh udah enggak ambil misi lebih dari 1 bulan. Gini ya Neng, Mukoda tuh. Udah, jangan dijelasin. Mukoda juga udah mau daftar ulang lagi gitu kan. Udah, jangan dijelasin, oke? Ya, di sini Mukoda pun juga memberitahu ya kan kalau hewan kontraknya tuh ada baru, yaitu adalah seekor slime. Di sini semua petualang tuh tertawakan Mukoda karena punya hewan kontrak seekor slime. Tapi Mukoda tuh enggak peduli dengan kata-kata mereka ya kan. Karena Mukoda tuh punya file gitu kan. enggak kok. Di sini Mukoda pun mau melanjutkan dengan menjual barang ya kan. Ya biasa menjual monster ya kan yang diburu sama Vel. Di sini party Lars tuh penasaran ya kan. Monster apa sih yang sedang diburu sama Vel gitu kan. Yang udah diburu lah ya. Ya kita panggil aja nih Om Botak ya kan. Om Botak pun langsung membawa mereka ke belakang seperti biasa. Mukoda tuh mulai nih mengeluarkan semua monsternya. Ya dengan ini party Lars pun terkejut dengan semua monster buruan Vel dan meyakini kalau Vel itu adalah asli Fenrir dan bukan Grindelwald. Di sini party Lars pun terkejut dengan monster buruan Vel. Ya di sini Lars tuh juga bertanya apa saja sih daging yang kemarin mereka makan. Ya Mukoda pun menjawab, ya banyak-banyak daging kok kayak Rockbird, Black Serpent dan masih macam-macam banyak lainnya. Di sini mereka pun langsung meminta maaf dan menundukkan kepala mereka. Ya Mukoda pun menjawab tidak apa-apa ya kan, lagian mereka juga udah dapat daging lagi kok, jadi tidak masalah gitu bro ya. Lanjut. Pada akhirnya Mukoda pun pulang nih ke penginapan. Bahkan Mukoda tuh sedikit kelupaan dengan persembahan. Jadi kena marah lagi dah tuh sama Nenil. Hah, padahal mau makan manis aja nih Dewi. Aku juga mau bang. Kau tinggal beli keluar banyak itu di luar besung aja kau. Lanjut. Keesokan harinya Mukoda pun akan mengambil misi buat menaikkan ranknya agar kartunya tuh tidak terblokir lagi. Di sini Mukoda tuh mau misi yang tidak bertarung, tapi si Vel tuh minta misi buat berburu goblin ya kan agar cepat naik ranknya. Ya Mukoda pun ngotot tidak mau, akan tetapi saat Vel tanya Sui apakah Sui itu mau tembak-tembak, jelas Sui pun mau melakukannya. Ya, karena keemutan Sui, Mukoda pun tidak bisa menolak. Jadi mereka berburu goblin lah tuh, mantap. Ya, di sini dengan bantuan Sui, Mukoda pun bisa nih mengalahkan goblin dengan mudah. Bahkan mereka tuh juga mengalahkan kawanan goblin atau kawasan goblin. Bahkan saat udah selesai bertarung, Mukoda tuh dipaksa Vel buat memotong telinga goblin agar dapat bukti menghabisi kawasan goblin. Ya, di sini Sui juga akan melahirkan para goblin nih yang udah mati agar tidak memancing para monster datang ke dekat sini. Ya, di sini Sui pun menjadi besar nih dan menggunakan jurus kaki bungsin untuk melebarkan jaringan asam itu ya kan. Piu 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 itu tuh. Mukoda pun juga bertanya nih apakah Vel tuh pernah melihat slime yang model begini kayak Sui. Ya, Vel pun menjawab, Oh, belum pernah ya kan. Selama hidup gua selama ribuan tahun tuh gua belum pernah, bro. Lihat slime model kayak gini yang bisa nembak asam sulfat piu 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 gitu belum pernah. ya, setelah mengalahkan goblin, tak lupa mereka pun juga akan makan. Di sini Mukoda pun membeli di belanja online, yaitu membeli roti yang banyak. Ya, kali ini Mukoda tuh membeli roti gurih dan bukan roti manis, yang dimana itu membuat Vel dan Sui sangat senang. Apalagi ini roti yang roti baru itu kan, enggak roti manis bro ya kan. Ya, Mukoda tuh masih merenung ya kan, karena awalnya mau 1 bulan buat naik rank, tapi malah udah naik dalam 1 hari. Mantap. いつもうまいな気を使うかいいのかな。一日で終わっちゃったよ。 Singkat kata singkat cerita, sampainya di guild Mukoda pun jadi pusat perhatian. Bahkan sampai dipanggil sama ketua guild buat menjalankan misi yang sangat mudah. Singkatnya Mukoda tuh diberi misi kan, dan selebihnya si Vel yang diberikan misi, yaitu untuk berburu monster ya kan. Ya panggil aja, ini adalah Omkar
Omkar di sini akan ngasih peringkat rengsi dan Omkar tuh juga akan ngasih tahu ke keluarga kerajaan ya kan agar Mukoda tuh dibebasin dari masalah-masalah ya kan jika dia membantu ya kan. Tapi dengan syarat Mukoda tuh harus membantu jika keadaan darurat di kerajaan. Ya tentu saja Mukoda tuh setuju-setuju ya kan bahkan bahagia ya kan karena dia tuh sudah bisa bebas dari kerajaan dan tidak akan lagi ada yang mengganggu dirinya lagi. Karena Om Char tuh pengertian banget ya kan kepada Mukoda. Mukoda pun meminta sesuatu yaitu tentang monster yang disembunyikan oleh Mukoda. Ya Om Botak sama Om Char tuh terkejut ya kan. Ya Om Char tuh bilang mereka bisa-bisa saja nih memotong. Akan tetapi untuk Chimera sama Ortos mereka tuh tidak bisa. Karena mereka tuh tidak tahu ya kan materialnya tuh bisa jual atau tidak. Lagian Guild tuh enggak punya cukup uang untuk membeli Chimera dan Ortos ya kan. Alhasil Chimera sama Ortos pun masuk lagi nih ke item box. Ya, monster ini membuat Om Botak semangat ya kan. Om Char juga bilang dan nyuruh pulang dulu ya kan. Dan besok Mukodado akan mendapatkan kartu rengsinya dan akan diberikan misi yang akan dijalankan. Ya, tentu aja malam ini Mukodado memasak Crawlbird dan banyak sayuran karena mereka itu selalu makan daging-daging aja. Jadi Mukoda menyediakan makanan dengan sayuran, dengan tomat, paprika dan masih banyak komponen lainnya. Bahkan saat udah selesai, Vel tuh mau tidur, tapi ngerasa nggak nyaman karena tidurnya tuh di tempat sempit. Jadi Mukoda pun berbaik hati dengan memberikan futon buat tidur si Vel. Ya langsung bubuk turu ya kan, mantap. Keesokan harinya Mukoda pun ke guild nih dan Om Char pun memberikan imbalan yang kemarin. Goblin ya kan. Dan tentang pemotongan kemarin yang totalnya tuh adalah 1940 koin emas dan memberikan kartu peringkat si milik Mukoda. Di sini Om Charles juga memberikan misi nih kepada mereka berdua yaitu memburu Metal Lizard sama memburu sekawanan banteng bertanduk. Ya, di sini Om Char pun jelasin nih semua kenapa mereka tuh harus diburu karena itu bisa meresahkan para petualang yang benteng bertanduk ya, Rek, ya. Ya, di sini Mukoda sama Vel pun bersemangat ya kan karena mereka tuh ingin sekali nih mencoba daging banteng atau bisa disebut daging sapi. Bahkan di sini Om Charles tuh bilang ya kan bahwa Guild akan membeli dagingnya sedikit ya, setengahnya lah ya. Singkatnya, saat pulang Mukoda mampir nih ke toko milik Lambert untuk membeli barang. Di sini Mukoda membeli tas buat membawa Sui. Mukoda juga membeli sepatu dan juga sebuah pedang kecil buat pertahanan. Ya, Sui itu memiliki pada akhirnya Sui pun membeli tas yang cukup nyaman buat dirinya. Di sini Mukoda tuh mau bayar akan tetapi Lambert memberikan secara gratis karena telah menyelamatkan hidupnya dan berterima kasih ya kan karena daging-daging yang kemarin dia makan itu sangat langka. Di sini Lambert pun juga bilang ya kan kalau Mukoda dapat ular hitam dia tuh mau membeli kulitnya saja karena kemarin tuh Guild tuh punya kulit ular berwarna merah yang sangat cantik. Ya di sini Bang Mukoda pun mau aja. Jadi Lambert pun berterima kasih gitu kan. Lah tuh, Bang Mukoda tuh baik kok, enggak kayak kau Bang. Ya serah kau aja dah. Mending kita lanjut dulu. Oke. Ya singkatnya mereka pun kembali nih ke penginapan buat makan. Ya di sini Mukoda pun akan membuatkan karage. Tapi kali ini karagenya tuh akan digoreng selama 2 kali. Ya 1 kali penggorengan sama 1 kali lagi Rek. Jadi akan bisa mendapatkan cita rasa yang sangat kuat. Bahkan mereka berdua sampai kelelahan makan ya kan. Dan tidak bisa makan lagi. Kali ini Mukoda pun menikmati waktu makannya ya kan. Karena Sui dan Vel sudah tidur. 我もだ Tonkatsu mo umai. Singkat kata singkat cerita, keesokan harinya mereka bertiga pun langsung nih capcus buat pemburu Metal Lizard. Ya, mereka berdua pun menemukan tempat persembunyiannya. Akan tetapi Metal Lizard itu bersinar terang kayaknya bulan. Bukan bulan Bang, tapi biji mitril Bang. Ya biji mitril ya guys ya. Ya Mukoda pun melihat dan ternyata itu adalah Mithril Lizard. Ya, di mana Lizard bermutasi menjadi Mithril karena memakan biji Mithril. Ya, Vel pun bilang kalau gitu sihir tidak akan mempan dan bisa dipantulkan. Akan tetapi tiba-tiba Vel pun langsung menyambar Mithril itu dengan petir yang kuat hingga gosong. Sedang makan itu loh, malah disambar petir, kasihan Rek. Udah emang harus gitu ya kan. Kalau nggak gitu nggak makan nantinya. Lanjut. Bahkan di sini Mukoda pun juga berdoa karena dibunuh sedang saat makan itu tidak terbayangkan gitu kan. Di sini Mukoda juga ngeluting batu mitril dan membayangkan ya kan dia membuat pedang mitril dan bahkan baju Jira. Akan tetapi Vel tuh marah ya kan karena tidak ada yang bisa menembus perlindungannya. Jadi jangan buat batu Jira.
mereka juga melanjutkan misi selanjutnya, yaitu adalah berburu banteng bertanduk. Ya, sampainya di padang rumput, mereka pun melihat sekawanan nih yang sangat banyak. Vel pun mau langsung membasmi dan menyuruh Mukoda untuk menunggu. Akan tetapi, Sui pun juga keluar dari tas dan menyusul Vel buat menembak para banteng itu. Di sini Mukoda tuh melihat mereka berdua berakhir hingga terkejut karena banyak angin dan dalam sekejap semuanya tuh udah tumbang. Bahkan di sini Sui itu juga cerita kalau paman Vel tuh melempar semuanya dan setelah itu Sui menembak dan mereka kalah dalam sekejap. すごい数だな。アイテム。おなんでもありだ。 Sui emang imut bang ternyata bang. Udah, jangan sama slime. Oke, emang imut aja gitu. Oke, mantap. Sekarang seleranya tuh udah berubah ternyata. Mantap. Enggak gitu bang, maksudnya tuh sebagai hewan peliharaan kau ini bang. Aku mah masih ke Kohaku coy. Kenapa bawa Kohaku juga di sini? Lanjut. Mereka juga tak lupa ya kan untuk makan siang dengan tenang. Bahkan di sini Mukoda pun mengeluarkan minuman bersoda yang membuat Vel tertarik dan cekukan terus menerus. 新鮮な反応。 Singkat cerita, Mukoda pun kembali nih ke guild buat menyerahkan Mitri Rizat dan juga banteng-banteng yang telah dikalahkan. Awalnya hanya mengeluarkan Mitri Rizat ya kan, yang membuat Om Botak dan Om Karstu terkejut. Karena itu adalah fenomena yang sangat gempar ya, yang dimana hewan ini tuh enggak pernah muncul lagi semenjak 400 tahun. Apalagi dengan penemuan ini, mereka tuh juga sudah menemukan nih tambang mitril ya kan, yang dimana biji mitril tuh hanya bisa ditemukan di atas 3 gunung. Yang berarti itu sangat langka gitu bro ya. Di sini Mukoda pun ketakutan ya kan, karena habis saja harganya tuh sekitar 5.000 koin emas. Ya, Om Kar pun juga menyembunyikan dulu hal ini dan ngingetin buat membasmi banteng-banteng itu. Tentu aja Mukoda pun langsung nih mengeluarkan banteng hitam dari item boxnya dan membuat Om Botak dan Om Charles melongok keheranan. Karena 2 misi bisa diselesaikan dalam 1 hari bro, mantap. Singkatnya, mereka pun juga pulang nih ke penginapan ya kan, buat menikmati daging banteng atau daging sapi. Kali ini mereka akan pesta daging dengan dimasak menjadi steak. Ya, di sini mereka pun merasakan daging sapi yang sangat umami. Bahkan Vel minta tambah lagi dengan tambahan saus bawang putih. Mereka juga puas nih makan daging itu. Bahkan si Vel cukup beruntung ya kan, karena bertemu dengan Mukoda dan bisa makan makanan yang sangat enak. 我も満足だ。お主に料理してもらってからの方がうまい。世界でこうしていられるのも二人のおかげだしな。 Singkatnya, saat masuk ke kamar, Mukoda pun akan memberikan persembahan dulu nih ke Dewi Ninlil. Di sini Ninlil juga sudah marah-marah ya kan, karena Mukoda pun gak ngasih-ngasih kan. Pada akhirnya Mukoda pun bertanya, mau apa bang? Mau apa neng gitu kan? Ini aku beliin, uangku banyak gitu kan. Mantap. Pada akhirnya Mukoda pun memberikan semua nih yang Dewi Ninlil mau. Akan tetapi kebusukan Ninlil ketahuan nih sama dewi-dewi yang lain. Hal itu membuat Mukoda bingung ya kan, karena banyak suara nih yang berbicara di telinganya. Ya, di sini Mukoda pun ditawarin berkah lagi ya kan. Ya jelas awalnya Mukoda pun menolak, tapi di sini dijelasin kalau Mukoda tuh dapat berkah sesuai sihir yang dikuasai, maka itu akan lebih berguna ya kan. Kenalin, ini adalah Kisli, Dewi Tanah, lalu Agni, Dewi Api, lalu Rusalka, Dewi Air. Ya, di sini Kisali sama Agni pun langsung memberikan berkahnya ke Bang Mukoda. Dan di sini Rusalka tuh tanya kalau dirinya bagaimana. Ya, Mukoda bilang dia tidak membutuhkannya karena dia tuh tidak punya sihir air. Karena itu Rusalka pun tidak akan mendapatkan persembahan. Ya, itu membuat Rusalka menangis ya kan. Ya, Mukoda pun kena marah sama dewi-dewi ini ya. Mukoda yang kena marah. Ya, di sini Mukoda pun bilang ya kan, bagaimana kalau berikan saja ke Sui ya kan. Ya, mungkin cocok dengan Sui. Ya, Rusalka pun memberikan berkahnya ya kan, tapi bukan berkah kecil, malahan berkah yang besar dong. Ya, tidak apa-apa, karena Rusalka tuh jarang banget nih ngasih berkah ya kan, nggak kayak dewi-dewi ablak lainnya yang selalu menurunkan berkahnya. Ya, dengan cepat Bang Mukoda pun beli makanan manis dan mengirimkannya karena tidak ingin ribet ya kan. Dan keesokan harinya Mukoda pun mencoba berkah yang diberikan, dan itu menambahkan kekuatan sihir Mukoda, bahkan tidak membuat dirinya tuh cepat lelah. Dan sekarang waktunya Sui untuk mencoba sihir air. Hal itu membuat Mukoda terkejut nih, karena Sui itu lebih baik menggunakan sihirnya daripada dirinya.
Bahkan sampai jatuh tuh pohon-pohon dengan satu serangan Sui. Di sini Mukoda pun menasihati Sui kan agar jangan digunakan kepada orang lain. Ya Sui pun menjawab iya dan akan menuruti Mukoda. Bahkan si Vel pun ngajak bertarung Sui kan. Ya jelas dong kena marah Mukoda gitu kan. Di sini Mukoda pun juga membuat rumah ya kan yang sedikit minimalis, gak minimalis sih, malahan kayak jelek banget gitu kan ya. Ya, dan Vel pun pergi nih buat berburu sebentar dan kembali dengan membawa ular hitam pesanan Lambert gitu. Kasihan bang, kagak diberi apresiasi tuh sama si Vel. Emang kasihan banget sih Babang Mukoda ini, tapi gak apa-apa, yang penting bisa masak itu gak sih? Lanjut. Singkat kata singkat cerita, Mukoda pun pergi nih ke kuil buat mengambil sisa daging dan memotongkan ular hitam ke Om Botak. Di sini Om Botak pun juga memberikan imbalan buat bantainya dan buat Mithril masih diurus tuh sama si Om Kar. Singkatnya, Mukoda pun kembali nih ke penginapan buat masak. Bahkan kali ini Mukoda mengeluarkan mesin penggiling daging. Mau buat bakso kayak ini bang? Hah? Emang ada bakso yang di sana ya kan? Emang kagak ada itu kan? Gak ada selain bakso gitu bro di situ bro. Siapa tahu bang, bakso tuh enak tahu. Cih, Ya emang enak sih. Gue juga ketagihan kok. Lanjut. Di sini Mukoda pun menggiling daging ya. Tapi dengan bantuan Sui, semua pekerjaan Mukoda pun terasa lebih cepat ya kan. Dan Mukoda pun mulai meracik bahan-bahan buat membuat sesuatu. Mencampurkan daging, telur, bawang bombay, remah roti, lalu diaduk jadi satu. Dan ternyata Mukoda berencana untuk membuat hamburger. Saat udah selesai semuanya ya kan, waktunya memasak dan sisanya tuh akan disimpan ke dalam item box. Dengan proses semuanya ini tuh membuat isi perut Sui dan Vel berbunyi dan saat dimakan semuanya akan bilang menghilang. Oh mami, apalagi dengan lelehan keju di dalamnya. Singkatnya saat Mukoda mencuci baju, Mukoda pun mendapatkan ide kan buat berjualan. Apalagi dia akan bertemu Lambert. Ya pada akhirnya Mukoda pun bertemu nih dengan Lambert dan memberikan kulit ular hitamnya. Dan mau menawarkan barang yang dia jual. Ya barang yang dijual Mukoda itu adalah sabun dan juga sampo buat rambut. Mukoda pun juga menjelaskan nih cara penggunaan sampo dan alat lainnya. Di sini Lambert pun merasa bersyukur ya kan karena Mukoda pun datang. Karena Lambert tuh sedang bingung ya kan, oh mau memberi apa gitu kan untuk istrinya ya kan, untuk hadiah ulang tahun pernikahan. Dengan barang Mukoda, istrinya tuh pasti akan senang lagi ya kan, apalagi cocok banget buat berendam. Di sini Mukoda pun terkejut ya kan dan bertanya, memang ada bak mandi gitu di dunia lain gitu bro? Ya Lambert menjawab iya dan menunjukkannya. Ya Lambert pun akan mencoba produk dari Mukoda ya kan. Dan keesokan harinya saat Mukoda kembali ke toko, Lambert dia udah dihadang dong sama istrinya yang bernama Mari. Ya, di sini Mari tuh ingin sekali nih membeli produk Mukoda di toko sini. Awalnya Lambert menantang ya kan karena tokonya tuh adalah toko kulit. Tapi Mari percaya kalau wanita-wanita di negara ini kan pasti tuh tertarik bro dengan produk ini, apalagi cocok banget buat berendam dan bisa membuatkan rambut kalian menjadi kinclong abadi. Lanjut. Ya, Mukoda pun setuju saja. Lagian emang itu sih tujuan Mukoda dari awal dengan membawa banyak stok buat Lambert dan juga Mari. Saat pulang, Vel bertanya, hari ini mau kemana? Ya, Mukoda jawab, biasa aja sih, mau ke guild saja karena udah ada utusan dari guild juga. Singkatnya, Mukoda pun udah sampai nih ke guild dan masuk ke ruangannya. Dan saat masuk ke dalam ruangan, Mukoda pun terkejut nih dengan tumpukan koin yang berisikan 5.800 koin emas. Dan Mukoda pun udah membayangkan ya kan bak mandi yang akan dia beli rek. Mantap. Tapi tiba-tiba Nesari pun memberitahu ya kan kalau ada sekawanan wyvern yang menyerang, yang membuat party kecil terluka parah dan terkena racun. Ya, sekawanan wyvern itu mengincar banteng kemarin. Di sini mereka semua pun berusaha nih untuk menyembuhkan orang yang terluka, tapi tidak bisa. Ya, di sini Babang Mukoda pun memberikan ramuan berkualitas tinggi dan saat dituangkan bukan hanya luka, tapi racun pun juga hilang bro, ya kan? Dan membuat orang semua pun terkejut. Tapi masalahnya tuh masih belum selesai. Di sini Om Kar pun menyuruh tuanya buat menyerang wyvern agar tidak ada korban. Akan tetapi Vel masuk dengan bilang kalau mereka akan berburu wyvern. Bilang kalau daging wyvern itu sangatlah enak. Lagi-lagi makan ini yang dipikirin ya. Lanjut. Ya, di sini Om Kat pun pasrah ya kan dan meminta bantuan kepada Vel. Tapi Mukoda yang berasa tidak tenang gitu ya, berbahaya nih bro. Lanjut. Singkatnya, mereka bertiga pun berangkat nih ke padang rumput barat buat berburu wyvern. Di sini Vel pun akan mengajari Sui nih buat bertarung ya kan. Cara bertarung dengan monster yang terbang.
Vel dan Sui pun langsung cabut buat menghabisi kawanan Wyvern itu. Di sini Vel bilang kalau Sui itu harus menembak kepalanya atau enggak sayapnya dan berusaha agar tidak merusak badannya karena mau dagingnya tuh mau buat dimakan. Ya, dengan kemampuan Vel dan Sui mereka pun bisa mengalahkannya dengan mudah. Bahkan Mukoda sedikit khawatir karena Sui yang imutnya tuh sekarang menjadi suka bertarung. Aduh, Bang Mukoda tuh, bapak yang sangat ketakutan itu bro ya dengan anaknya gitu. Padahal gak apa-apa loh, padahal bagus loh, piu 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 gitu kan. Lanjut. いやいやそんなことは一匹残っていたか。 Saat udah selesai perburuan ya kan, mereka pun akhirnya makan ya kan. Kali ini Mukoda pun akan membuat kroket dengan isi daging hamburger kemarin. Dan dengan tambahan telur dan sedikit remah roti. Seperti biasa, mereka makan dengan lahap. Tapi di sisi Gwyn tuh sedikit resah ya kan dengan keadaan Mukoda. Tapi mereka tuh hanya bisa menunggu dan menunggu saja gitu kan. Kasihan Om Cat gitu kan. Padahal mereka tuh lagi pesta itu kan. Pesta makan. Singkat kata singkat cerita, Mukoda pun kembali nih ke guild dengan selamat. Ya, mereka semua merasa bahagia kan karena udah berhasil ya kan. Om Kar pun berterima kasih karena jika mereka semua bertarung, mereka mungkin akan mati setengah ya kan. Mantap gitu kan. Ya, Vel pun bilang kalau sebenarnya mereka tuh lebih cepat selesai ya kan. Mereka lama itu karena makan dulu. Ya, itu membuat Mukoda shock karena Vel bilang kayak gitu ya kan. Padahal mau disembunyiin faktanya gitu kan. Tapi malah makannya tuh bilang gitu ku. Bersabar ya Bang Mukoda ya. Emang sikap si serigala satu itu agak aneh gitu Bang. Lanjut. Seperti biasa, Mukoda pun menjual semua materialnya kecuali daging. Ya, Om Kat pun sepakat, tapi Guild tuh tidak bisa membeli materialnya karena uangnya tuh sudah habis ya kan dengan kemarin-kemarin gitu kan. Bang Mukoda pun jual banyak barang gitu, Bro. Om, mantap. Singkatnya, saat sampai di penginapan Mukoda tuh mau mengirimkan persembahan ya kan. Tapi para dewi nih malah request apa ya mereka minta itu kan. Ya Mukoda bilang kan kalian memang memberikan pesanan pribadi, tapi ini persembahannya tuh akan dikirim secara bersamaan gitu kan. Jadi orang lain tuh bakal tahu gitu kan. Emang Dewi Black semua ini bro ya, mantap. この話は秘密だから。まとめてお送りするんでその場でバレます Beberapa hari kemudian Mukoda pun pergi nih untuk membeli bak mandi yang sangat mewah. Awalnya Kang Cecep nih menganggap remeh Mukoda ya kan karena orang kayak Mukoda tuh mana berduit gitu kan, apalagi penampilan Mukoda gitu bro. Akan tetapi Mukoda pun langsung memberikan uang dan memasukkannya ke dalam item box. Akhirnya mandi. Mandi. Lanjut. 眩しい保証人を立てていただければ。大丈夫です手持ちがあるのでありがとうございました。 Singkatnya, Mukoda pun pergi keluar kota buat mencari udara segar. Ya sebenarnya Mukoda tuh cuman mau uji coba buat mandi aja gitu kan. Di sini Vel pun memilih buat berburu dan Mukoda pun membangunkan tembok yang tinggi agar dirinya tuh tidak diintip saat mandi. Memang siapa juga yang mau ngintip Mukoda mandi Bang? Para dewi bisa aja nggak sih bro? Nah, bener juga sih, nggak salah sih, tapi kok agak unik gitu bro. Lanjut. Di sini setelah membangun dinding ya kan, Mukoda pun mengeluarkan bak mandi di dalam dan menyuruh Sui buat mengisinya dengan air. Dan Mukoda pun menambahkan elemen api agar membuat airnya menjadi sedikit hangat. Dan tak terasa nih hari sudah mau malam. Di sini selesai mandi, Mukoda pun mulai memasak buat makan malam. Dan kali ini menggunakan daging wyvern yang sangat enak. Kali ini Mukoda pun akan membuat gyudon yang enak banget ya kan buat Vel dan juga Sui. Saat udah selesai masak, ada yang datang ya kan, dan ternyata itu adalah si Vel yang membawa hasil buruannya, yaitu adalah seekor naga tanah bro. Ya naga tanah, kalian gak salah dengar kok, naga tanah emangnya. Hal itu membuat Mukoda sedikit khawatir ya kan, yang katanya tuh adalah naga gitu kan. Mantap. いやこのでかいトカゲは何だいおかげでアースドラゴンに出会えた。いやいや聞こえてないうまいとかそういう問題じゃなくて Bang, itu bukannya lebih mirip Dino Bang daripada naga gitu Bang? Ya mungkin kan namanya juga naga tanah gitu bro ya, nggak ada punya sayap. Jadi lanjut. Ya Mukoda pun marah ya kan karena Vel lu selalu aja memburu barang-barang yang nggak mustahil banget ya di cerna otak itu bro ya. Contohnya kayak naga itu kan. Ya Vel bilang ya kan, padahal dagingnya itu enak ya kan. Ya padahal bukan masalah enak atau tidaknya gitu kan. Yang dikhawatirkan Mukoda tuh bisa dipotong atau tidak itu kan, atau malahan membuat banyak orang terkejut bro. Itu adalah masalah utamanya.
Ya, keadaan Vel itu sangat kotor banget ya kan. Bahkan Babang Mukoda pun melarang Vel untuk makan sebelum dibersihkan terlebih dahulu. Ya, Mukoda pun memberi peralatan mandi buat si Vel. Ya, Mukoda pun memandikan si Vel dengan lembut, bahkan dibandingkan dengan anjing. Mukoda membasuh Vel dengan cara disiram ya kan, dan itu membuat Vel sedikit geli karena disiram gitu geli-geli banget gitu. Kadang kata Bang Vel gitu kan. Ya, Vel bilang, apa tidak bisa memakai air sihir, air suwi saja ya kan. Dan akhirnya Mukoda pun mendapatkan ide dengan menggunakan Sui, yaitu menggunakan semprotan dari Sui. Ya, dengan ini tubuh Vel pun bisa dibasuh dengan sangat tepat. Bahkan muka Vel itu juga tak luput dari Mukoda karena membasuh muka itu sangatlah penting. Pada akhirnya selesai juga nih mandi, dan kali ini Vel pun terlihat sangat mengkilap ya kan. Kali ini Vel pun meminta makan karena sudah mandi gitu ke makan makan makan. Lanjut. Di sini Vel tuh malah protes karena dagingnya tuh sangat sedikit. Padahal itulah cara makan gyudon yang sangat benar karena emang nasinya sedikit, nasinya banyak, dagingnya ya secukupnya lah bro ya. Nanti juga tambah kok ya. Saat makan Vel pun langsung terpikat dengan rasanya yang sangat umami bro ya kan. Ya, makanya si Vel makan dulu ya kan, jangan banyak bicara. Kau ini. Lanjut. Mukoda bahkan juga kagum nih dengan rasa daging itu ya kan. Udah kayak daging berkualitas tinggi. Ya, Mukoda pun juga menyuruh Vel buat mandi sebulan sekali kan, atau enggak 2 kali lah setidaknya. Apakah gak bau itu bang? Sebulan cuma 2 kali atau 1 kali gitu kan? Udah harum gitu kok, aman aja. Soalnya Vel tuh ada perlindungan dari berkah Dewi gitu kan. Dewi Black, jadi aman-aman aja sih ya. Lanjut. Awalnya Vel pun tidak mau ya kan, tapi karena omongan Sui yang bilang lebih suka Vel yang bersinar kayak gini, jadi Vel pun setuju aja. Ternyata si Vel tuh lemah juga tuh terhadap Sui gitu kan. Jadi emang Sui tuh pengendali segalanya. Lanjut. Singkatnya sampai di guild Mukoda pun minta motong naga ya kan, tapi malah tidak bisa ya kan, karena itu sangatlah sulit. Bahkan naga itu sangat langka, jadi jarang orang potong gitu bro ya. Tapi untungnya Om Keto punya kenalan ya kan, yang bisa memotong seekor naga, yaitu ketua guild dari kota Dolan. Ya, cukup berpengalaman tentang naga. Ya, si Vel pun juga mau pergi ke laut ya kan, buat makan kraken dan ular laut. Aduh, jangan sebut kraken bang. Aku nggak dapat itu bang kraken yang. Beda. Kau udah terkena mancing gila ini apa namanya. Lanjut, oke. Ya, Om Botak pun ya, Om Ket dan Om Botak pun tertawa karena mendengar perkataan Mukoda yang mau berkeliling buat mencoba makanan. Tak lupa, Mukoda pun juga berpamitan nih sama kenalannya dan Om Ket dan memberikan surat deh untuk ketua guild Dolan buat memotong naga. Ya, kali ini Mukoda pun akan lanjut ke tujuan selanjutnya, yaitu adalah kota Dolan, dan buat motong naga dan berburu kraken. Udah aku bilang aku nggak dapat bang. Beda. Itu mancing gila udah. Nah, kau itu. Dan lanjut. Udah tamat sih Rek, sampai sini aja season 1-nya ya. Lanjut. Oke, bye-bye. 次も何が食えるのか。やれやれ。おかわりだ。 Dan begitulah bro, kisah Mukoda nih, manusia yang biasa cuman pengen hidup tenang di dunia lain ya kan, tapi malah jadi chef internasional di dunia isekai. Bukannya chef sih, cuman pengelana yang suka masak karena hewan kontraknya tuh suka makan bro. Ya, dengan kekuatan belanja online dia tuh bisa menaklukkan monster ya kan, dapetin fine rare, selam yang hebat, dan bikin dunia tuh iri ya kan. Lah kok bisa? Karena semua pengen nyobain masakan dari Bang Mukoda. Kadang-kadang kekuatan sehat itu bukan dari pedang bro, tapi dari masakan dan bumbu yang sangat lezat. Mantap. Ya, dari Mukoda pun kita juga belajar deh, kalau lo tuh punya skill receh ya kan, tapi jika dipakai dengan benar, lo tuh bisa ngelawan naga ya kan, bahkan nyuapin dewa juga ya kan, bahkan bisa mau bikin monster tunduk ya kan, demi sepotong stik wagyu dengan saus bawang putih. Bang, jadi kalau gue mau bikin rendang gitu kan, gue bisa dapat naga peliharaan juga kagak? Bisa-bisa aja sih, tapi naganya datang buat nemenin nih, tapi buat ngebakar dapur lo kayaknya. Walawe, kok bisa gitu bang? Ya udah aku masak di luar aja biar gak meledak, gimana? Biar gitu. Lo pernah masak air kan? Lo aja masak air gosong bro, jadi jangan masak rendang deh, gimana? Bahaya. Bahkan di dunia isekai pun gue tetap gagal bro jadi chef gitu kan. Mau gimana lagi kan? Lanjut. Tapi tenang aja gitu kan, Mukoda pun gak apa-apa gitu kak, ya kan. Mukoda aja mulai dari tukang belanja gitu kan. Siapa tahu lo tuh bisa memulai dari tukang cuci piring mungkin ya.
Asal dapet daging monster aja nggak apa sih bang, bisa masak gua. Tapi nanti keracunan bang, lanjut. Ya kadang tuh hidup memang kayak resep mengkoda gitu kan, gak jelas di awal, absurd di tengah, tapi tetap bikin kenyang di akhir. Dan sampai jumpa di petualangan masak-masak berikutnya hanya di Traka. Nantikan senduanya rek karena udah ongoing. Oke, bye bye, gua Trago pamit dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu rek. Jangan lupa di subscribe, oke. Bye.